Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas materi dan soal-soal SKB berbasis CAT untuk bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, di mana pokok bahasan kita pada video kali ini terkait dengan submateri manajemen aset teknologi informasi. Sebagaimana kita ketahui, untuk bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi ini cakupan materinya sangat banyak ya. Untuk kemampuan umum itu ada 9 dan kemampuan khusus ada 19. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah materi pertama yang ada di kemampuan khusus, yaitu manajemen aset TI. Sebelumnya kita sudah bahas 3 materi, yaitu kecerdasan buatan, pengembangan agile dan metode Scrum, serta manajemen sistem informasi kesehatan. Oke, sebelum kita membahas soal, tentu ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami sebagai suplemen materi tentunya terkait dengan manajemen aset teknologi informasi ya. Nah, di sini kita harus pahami terlebih dahulu apa yang menjadi definisi dari manajemen aset teknologi informasi. Jadi banyak sekali definisi teman-teman terkait dengan manajemen aset teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah ITAM ya. Jadi manajemen aset teknologi informasi itu adalah proses memastikan aset organisasi dicatat, diterapkan, dipelihara, ditingkatkan, dan dibuang ketika saatnya tiba. Secara sederhana, manajemen aset teknologi informasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang-barang berharga, berwujud dan tidak berwujud organisasi kita itu dilacak dan digunakan. Nah, manajemen aset teknologi informasi juga definisikan sebagai proses penting bagi organisasi dari segala ukuran, membantu mereka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya TI mereka dengan efektif. Ya, item juga didefinisikan sebagai pendekatan terstruktur untuk mengelola aset TI sepanjang siklus hidupnya, mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Nah, proses ini akan memastikan perangkat keras, perangkat lunak, dan data dikelola secara efisien. Nah, aset TI, jadi kalau kita bicara tentang aset TI, maka dia mencakup beberapa hal teman-teman ya, yaitu mencakup perangkat keras, sistem perangkat lunak, dan mencakup juga informasi yang bernilai bagi organisasi. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, ITAM ini mencakup pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara aman termasuk pengelolaan data sensitif. Nah, dengan ITAM juga organisasi dapat berjalan lebih efisien dan siap menghadapi perubahan teknologi di masa depan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup ITAM, maka saya harap teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan benar ya, karena di sini sudah jelas bahwa ruang lingkup ITAM itu mencakup pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara aman, termasuk pengelolaan data sensitif. Oke, poin selanjutnya yang harus teman-teman pahami lagi terkait dengan manajemen aset TI adalah terkait dengan tujuannya. Nah, ini tujuan utama dari item itu adalah memaksimalkan nilai aset, mengoptimalkan anggaran, serta memastikan organisasi tetap patuh pada regulasi yang berlaku. Jadi melalui item ini kita selaku pengelola perusahaan atau pihak yang menjalankan perusahaan bisa mengelola anggaran secara lebih bijak dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Nah, selain itu, item juga akan membantu mengurangi risiko keamanan dan menjaga agar aset selalu dalam kondisi terbaik. Jadi, ini beberapa poin penting yang harus teman-teman pahami terkait dengan manajemen aset teknologi informasi. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang harus kita ketahui terkait dengan manajemen aset teknologi informasi, yaitu komponennya. Ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa komponen penting dari item ini ya. Pertama, terkait dengan inventaris aset, manajemen siklus hidup aset, pengelolaan lisensi perangkat lunak, pengelolaan keuangan aset, kepatuhan dan manajemen risiko, serta pemantauan dan pelaporan. Selain itu ada lagi proses ITAM ya, proses manajemen aset teknologi informasi. Jadi di sini ada beberapa proses yang kita ketahui dengan istilah perencanaan, pengadaan, penerapan, pemeliharaan, dan penghapusan. Kemudian ada lagi poin terkait dengan manfaat ITAM, manajemen aset teknologi informasi. Ada beberapa manfaatnya ya. Secara umum, item ini memberikan banyak manfaat untuk perusahaan. Ya, dengan item maka perusahaan bisa mengelola aset TI lebih efektif dan hemat biaya. Item juga memastikan perusahaan tetap mematuhi regulasi dan lisensi yang berlaku.
Oke, kemudian ini juga satu poin yang harus teman-teman pahami terkait dengan alat dan teknologi dari ITAM, manajemen aset teknologi informasi, ya. Jadi banyak banyak sekali sebetulnya alat dan teknologi dari ITAM ini, di sini hanya beberapa yang saya sebutkan, yaitu ServiceNow atau Ivanti, Nagios atau Datadog, ya, Flexera, Ansible, dan Barcode. Nah, ini beberapa yang tren ya terkait dengan alat dan teknologi dari ITAM atau alat teknologi yang digunakan untuk melakukan manajemen aset teknologi informasi. Oke, saya kira itu saja untuk suplemen materinya, tinggal teman-teman upgrade ya. Untuk melakukan upgrade itu saya pikir teman-teman bisa menelusurinya lewat Google ya. Teman-teman bisa mencarinya di sana. Yang jelas untuk poin-poin pentingnya saya pikir ini sudah cukup sebagai acuan pembelajaran bagi teman-teman untuk memahami seperti apa sebetulnya manajemen aset teknologi informasi itu. Oke, selanjutnya kita coba lihat beberapa contoh soal terkait dengan manajemen aset teknologi informasi. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, saya kembali mengajak teman-teman yang mau terlibat dalam menjawab soal-soal ini, silakan siapkan catatannya. Dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, ya langsung dituliskan di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1, perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Di sebuah perusahaan, Anda bertanggung jawab untuk mengelola pengelolaan perangkat keras. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menangani perangkat keras yang sudah tidak terpakai atau rusak. Apa tujuan utama dari pembuangan perangkat keras yang perlu Anda pertimbangkan agar tidak menimbulkan masalah hukum atau keamanan bagi perusahaan? Opsinya A. Untuk mencegah perangkat keras digunakan kembali oleh orang lain. B. Untuk melindungi kekayaan intelektual dan memastikan kepatuhan perangkat lunak. C. Untuk memastikan bahwa perangkat keras yang dihapuskan secara finansial tidak digunakan. D. Untuk menghemat ruang di kantor yang seharusnya digunakan pada perangkat keras yang tidak berguna. Dan E. Untuk mematuhi peraturan lingkungan terkait limbah elektronik. Kalau teman-teman baca suplemen materi yang saya jelaskan di awal tadi, teman-teman pasti akan sangat mudah untuk menjawab soal nomor 1 ini. Jadi di sini jawabannya adalah B ya, untuk melindungi kekayaan intelektual dan memastikan kepatuhan perangkat lunak. Jadi tujuan utama membuang perangkat keras itu adalah untuk melindungi kekayaan intelektual perusahaan serta memastikan bahwa perangkat lunak yang terinstal pada perangkat keras tersebut telah dipatuhi lisensinya dan tidak digunakan secara ilegal setelah pembuangan. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan, untuk memulai program IT Asset Management atau ITAM yang sukses, seorang manajer aset TI harus memiliki analisis yang mendalam tentang kesenjangan atau gap dalam proses yang ada saat ini. Apa informasi yang dapat memberikan wawasan paling berguna dalam persiapan untuk implementasi ITAM yang lebih baik? Opsinya A. Rencana inisiasi proyek PID untuk penerapan IT Asset Management. B. Daftar KPI untuk memastikan keberhasilan IT Asset Management. C. Daftar pemangku kepentingan dan peran utama mereka. D. Proses yang sudah ada dan dapat meningkatkan implementasi program IT Asset Management. Dan E. Rincian anggaran pengadaan untuk program manajemen aset. Soal nomor 2 ini jawabannya adalah D ya. Jadi informasi mengenai proses yang sudah ada itu sangat penting karena ini dapat menunjukkan area yang perlu ditingkatkan atau diintegrasikan dalam program ITAM serta memastikan program itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya soal nomor 3, perhatikan. Di sebuah perusahaan teknologi yang memiliki banyak perangkat keras, manajemen siklus hidup perangkat keras sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat keras yang digunakan tetap relevan dan efisien. Langkah-langkah apa saja yang terlibat dalam siklus hidup manajemen aset perangkat keras yang sebaiknya Anda terapkan untuk memastikan pengelolaan perangkat keras yang efektif di perusahaan ini? Opsinya A. Inisiasi desain bangun migrasi transisi tutup. B. Persyaratan desain implementasi verifikasi pemeliharaan. C. Strategi desain transisi operasi peningkatan layanan berkelanjutan. D. Strategi meminta mengadakan menerima mengelola pensiun. E. Pengadaan konfigurasi pemantauan pemeliharaan pemutakhiran. Nah, soal nomor 3 ini jawabannya adalah D ya. Strategi meminta mengadakan menerima mengelola dan pensiun. Jadi siklus hidup manajemen aset perangkat keras itu melibatkan langkah-langkah mulai dari strategi, permintaan, pengadaan, penerimaan, pengelolaan hingga pensiun perangkat keras. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan, sebagai CEO ya, CEO
CIO, ya, di sebuah perusahaan besar, Anda diminta untuk memberikan laporan yang komprehensif tentang portofolio aset TI perusahaan, termasuk analisis terkait pengelolaan dan keberlanjutan. Salah satu cara untuk mendapatkan wawasan yang mendalam adalah dengan memanfaatkan data dan informasi yang relevan terkait dengan investasi dan risiko aset TI. Langkah apa yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan wawasan ini secara efektif? Opsinya A. CEO atau CFO memerlukan informasi atau terlibat mengenai perencanaan investasi dan risiko dan keberlanjutan aset TI. B. Mendefinisikan dan perbaikan terus-menerus dari siklus hidup dan tujuan strategi organisasi. C. Wawasan kinerja sistem dan pengendalian proses aset TI. D. Pemanfaatan aset TI dalam organisasi. Dan E. Penilaian dampak operasional dari aset TI. Nah, nomor 4 ini jawabannya adalah A, ya. Jadi untuk mendapatkan wawasan efektif tentang portofolio aset TI, maka CIO atau CFO ini harus terlibat dalam perencanaan investasi serta mengevaluasi risiko dan keberlanjutan aset TI. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam suatu perusahaan yang menerapkan ITAM, IT Asset Management atau Manajemen Aset Teknologi Informasi, keberhasilan implementasi program tersebut sangat bergantung pada pengelolaan yang efektif dari seluruh aset TI yang ada. Salah satu faktor penting dalam kesuksesan program ini adalah pemahaman yang mendalam terhadap tujuan dan motivasi berbagai pemangku kepentingan. Mengapa pemahaman ini penting dalam implementasi program ITAM? Opsinya A. Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tujuan, motivasi, dan pendorong utama dari berbagai pemangku kepentingan. B. Memiliki hubungan baik dengan penerbit, vendor, pelanggan hukum, dan keuangan. C. Memastikan seluruh level aset TI dikelola dan dikendalikan. D. Memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dan E. Dokumentasi yang terstruktur dari proses manajemen aset. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini opsi yang mana, teman-teman? Coba teman-teman tebak, ya. Nah, di sini jawabannya adalah A. Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tujuan, motivasi, dan pendorong utama dari berbagai pemangku kepentingan. Soal selanjutnya, soal nomor 6, perhatikan baik-baik. Dalam sebuah perusahaan yang besar, manajemen TI bertugas untuk memastikan bahwa proses siklus hidup perangkat keras, hardware asset life cycle atau HAL dilakukan dengan efektif. Proses ini mencakup tahapan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pembuangan perangkat keras. Sebagai bagian dari pengelolaan ini, siapa saja pemangku kepentingan yang perlu menerima umpan balik dari proses operasi TI terkait perangkat keras untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program ini. Opsinya A. Manajemen pengiriman layanan TI, manajer kontrak, manajer akses perangkat lunak, manajer TI, manajer kebijakan. B. Manajer kontrak, manajer keamanan, manajer aset perangkat lunak, manajer keuangan meja layanan. C. Manajer proyek, manajer keuangan, manajer SDM, manajer kebijakan, manajer tes meja layanan. D. Manajer keamanan, manajer aset perangkat lunak, manajer SDM, manajer pengujian meja layanan. Dan E. Manajer kepatuhan, manajer audit, manajer risiko, manajer TI, dan manajer keuangan. Nah, jawabannya tentu saja adalah A, ya. Jadi manajer pengiriman layanan, manajemen kontrak, manajemen aset perangkat lunak, manajemen TI, dan manajer kebijakan perlu menerima umpan balik dari operasi TI untuk memastikan bahwa proses pengelolaan perangkat keras berjalan sesuai rencana dan efektif dalam mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya soal nomor 7. Ini harusnya nomor 7, ya. Nomor 8 ini. Ya, ada yang lompat nomornya, teman-teman. Sorry. Ya, perhatikan. Di sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat, divisi TI bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aset perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan. Sebagai bagian dari manajemen aset perangkat keras, Anda diminta untuk membuat keputusan pertama yang krusial dalam rangka memastikan efisiensi operasional dan pemeliharaan yang optimal. Apa yang sebaiknya Anda tentukan terlebih dahulu terkait dengan manajemen aset perangkat keras perusahaan ini? Opsinya A. Metodologi pengelolaan seluruh aset TI. B. Proses pengadaan seluruh aset TI. C. Tingkat keamanan pada aset TI. D. Jenis aset TI yang akan dikelola. E. Pengaturan anggaran untuk pemeliharaan perangkat keras. Jawaban soal nomor 8 ini adalah D, ya. Jenis aset TI yang akan dikelola. Selanjutnya soal nomor 9. Sebagai seorang manajer TI di sebuah perusahaan besar, Anda diminta untuk melakukan manajemen aset TI yang efisien, yang melibatkan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan.
Dengan mempertimbangkan tujuan pengelolaan aset TI yang berkelanjutan dan mengurangi risiko TI, apa kerangka manajemen proses yang sebaiknya Anda gunakan untuk menyelaraskan kebijakan manajemen aset TI perusahaan? Opsinya A untuk model proses bisnis lain karena ini bertujuan memaksimalkan nilai pelanggan. B terhadap kerangka risiko TI karena kerangka yang berfokus pada risiko TI berdasarkan risiko bisnis. C untuk proyek dalam kerangka lingkungan yang berubah karena proyek biasanya menangani pemasangan atau pemindahan aset. D kepada kerangka manajemen IT service karena ini berperan besar dalam pengelolaan dan pengendalian aset IT atau TI. Dan E pada kerangka tata kelola organisasi yang berbasis kepatuhan. Nah, di sini jawabannya adalah D ya, kepada kerangka manajemen IT service karena ini berperan besar dalam pengelolaan dan pengendalian aset TI. Selanjutnya soal nomor 10, soal terakhir dari rangkaian pembahasan soal-soal kita pada video kali ini terkait dengan submateri manajemen aset teknologi informasi. Perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Dalam konteks audit perangkat lunak di sebuah perusahaan yang sedang mempersiapkan laporan kepatuhan terhadap lisensi perangkat lunak, Anda diminta untuk mengumpulkan informasi yang relevan guna melakukan audit tersebut. Mengingat bahwa organisasi memiliki ratusan perangkat yang menggunakan perangkat lunak dari berbagai vendor, apa informasi utama yang perlu Anda kumpulkan untuk memastikan kepatuhan terhadap lisensi perusahaan lunak dan pemanfaatan perangkat lunak yang efisien? Wah, ini soalnya panjang sekali nih teman-teman ya. Kalau kita baca ini hampir habis sekitar 10 detik, 15 detik. Opsinya A. Ikhtisar keuangan harga pembelian para semua vendor audit perangkat lunak. B. Daftar perangkat keras termasuk CPU, RAM, hard disk, dan informasi pabrikan. C. Penggunaan atau penyebaran perangkat lunak dengan pengguna atau komputer saat ini. D. Peta infrastruktur TI dan spesifikasi IP. Dan D dan E. Dokumentasi pengaturan keamanan jaringan. Nah, untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah C ya. Penggunaan atau penyebaran perangkat lunak dengan pengguna komputer saat ini. Jadi audit perangkat lunak itu memerlukan informasi mengenai penggunaan atau penyebaran perangkat lunak saat ini di seluruh perangkat dan pengguna. Data ini memungkinkan untuk memastikan kepatuhan lisensi perangkat lunak serta untuk mengidentifikasi perangkat yang menggunakan perangkat lunak ilegal atau tidak sah. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya kesuksesan itu bukanlah akhir. Kegagalan juga bukan hal yang fatal. Yang penting adalah keberanian untuk terus melangkah. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.